Selamat pagi, adik semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa, kita masih bisa bertemu kembali untuk perkuliahan pada hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas berkenaan dengan potensial listrik. Nah, jadi ketika kita akan sebuah partikel bermuatan dalam ruangan yang mengandung medan listrik, maka partikel yang muramah diam akan bergerak ya. Jadi misalkan sebentar. Oke. Ini kita buat namanya, saya punya sebuah ruangan yang ini bahkan kita punya ini yang tersebut ruangan ya, contohnya saja kita bahas sebuah ruangan ada medannya ya, contohnya aja ya, ada di sini buat ada partikel ya. Nah, partikel ini dia yang awalnya bergerak, contohnya saja contoh ini ya. Nah, jadi ini partikel ditempatkan di antara ruang mengandung listrik ya. Maka partikel yang diam ini awalnya bergerak ya. Artinya ya, jadi artinya partikel ini mengalami perubahan, mengalami tambahan energi kinetik yang semula itu dia nol dan menjadi tidak nol. Jadi energi kinetik itu yang awalnya nol menjadi tidak nol. Pertambahan energi kinetik ini hanya mungkin disebabkan oleh dua faktor ya, yakni apa, ada pergerakan atau work W yang bekerja pada muat, atau ada energi lain yang mengalami pengurangan. Kita ini membahas tentang apa namanya energi kinetik ya. Nah, jika tidak ada gaya luar berikan pada muatan, misalkan kita ngobrol maka penambahan energi kinetik ini dibarengi oleh pengurangan energi bentuk yang sehingga energi totalnya adalah konstan ya. Nah, energi bentuk lain yang paling kecil dimiliki partikel tersebut adalah energi potensial. Nah, dengan demikian partikel bermuatan listrik ini berada dalam ruang medan listrik ini memiliki energi potensial listrik ya. Nah, untuk definisi potensial listrik ini sendiri ya, maka apa? Apabila muatan listrik I berada posisi R dalam ruang yang mengandung medan listrik, maka energi potensial yang dimiliki muatan tersebut adalah U R. Ingat ya, ini energi potensial ya. Apa? UR0 min integral dari 0 R F dr. Artinya apa?
ini dari posisi awal ke posisi berikutnya. Oke, paham ya? Jadi di sini ini adalah kalau Anda semua mau menghitung potensial dari partikel di posisi R ya, ini ya. Maka apa namanya? eh, Energi potensial pada posisi sebelumnya ya, posisi 0. Nah, ya, ada posisi 0 dikurangi, nah ini gaya. Itu tadi ya, posisinya partikel ya, itu dengan fungsi jarak dari 0 ke R, F. Nah, sedangkan F gayanya, gaya listriknya itu, ya, gaya listriknya itu adalah apa? Muatan kali muatan listrik. Maka dari sini bersamanya kita ke sini. Ya. Jadi awalnya itu sama dengan potensial dan dikurangi gaya yang menyebabkan ini ya energi dari apa namanya partikel ini bergerak ya karena dia mengalami gaya listrik. Oke, nah ini dengan catatan karena di sini itu F-nya sama dengan I ya. Nah, jadi karena I sama dengan muatan di partikel itu di medan listrik, maka potensial listrik partikel pada posisi R itu sama dengan apa? Potensial listrik pada posisi 0 dikurangi nilai dikurangi 0 ya, dari 0 I kali DR. Nah, ini. Jadi apa? Ini ya, ini ya U R0 energi potensial pada posisi apa? Nah, posisi bisa bermacam-macam, misalnya juga tak hilang atau bisa di pusat koordinat atau di permukaan bumi dan sebagainya tergantung pada nilai energi potensial yang sudah diketahui ya. Nah, oke, nah di sini kita akan menghitung energi potensial sebuah partikel muatan Q yang berjarak pada jarak R dari muatan lain Q ya. Kedua muatan sama-sama titik. Buat medan listrik sekitar muatan Q dapat dihitung dengan mudah. Jadi ini kita misalkan muatan Q ya, kita ada muatan titik. Nah, lalu kita itu akan menggunakan Q ini, ada muatan dengan jarak, ya, maka rumusnya apa ini? Medan listrik pada muatan Q tersebut sama dengan 1/4 epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, dengan demikian energi potensial yang dimiliki muatan Q adalah ini Q kali ini ya, cuma ini yang berubah. Artinya apa? Dia oke. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada.
ada kayak kalau nggak ada pertanyaan bisa. Oke, nah ini contohnya digambarkan secara sederhana ya, terdiri dalam pengembangan. Kita ada muatan Q ya. Muatan Q ini dari kita, jadi kita akan inisial di sini ya, karena I apa medan elektreknya dan ini ya jaraknya ya dari apa perubahan jaraknya sejajar ya. Nah, karena sejajar dia membentuk sudut nol. Maka EQ kali DR sama dengan EQ DR cos theta. Theta sama dengan EQ DR. Nol. Ini sama dengan K1. Ini para saya terdengar. Kalau enggak nanti wifi dulu ya. Atau putus-putus. Oke. Dan ini potensial di titik R sebagai itu R0 min R ya R0 dari R0 ke kiri balik dengan spektrum. Nah, maka medan listrik UR-nya sama dengan oke, nah ini mungkin berubah ya. Gimana R0-nya sama dengan min I ya. Nah, yang kecil ya akan jadi peta P0 integral di tiga. Di sini kita hanya perlu, nah integral ini kita dapatkan di kalkulus ya. Jadi maka kita samaannya kita potensial UL sama min Q per Q all min 1 per ya gimana? Nah, jadi ini di kesimpulan muatan ini
4pi kecil atau ini referensinya. Oh. Bila kita ya dengan 0, ini UR sama dengan UR0 min Q per 4pi E0 1 per R0 min 1 per R ya. Maka sama dengan ini 0 min Q per 4pi E0 ya 1 kali ya, berarti sama dengan apa? Ini 0 0 minus ketemu minus jadinya plus ya kan. Ini loh, ini minus minus plus, jadi apa? Q per Q per 4pi E0 kali 1 per. Inilah jawabannya. Ini ketika titik acuan referensinya itu 0. Nah, oke. Nah, ini sebuah konduktor dengan jari-jari memiliki muatan Q. Ya, ingat ya pola konduktor dari S dan Q. Nah, jika sebuah muatan mengumpul, berarti potensialnya U0. Berapa energi bola? Ini ada sebuah konduktor ya. Ini R. Nah, di sini ini Q ya. Jadi ini muatan Q di sini. Nah, muatan Q ini pusatnya adalah U0. Ini Q-nya di sini. Lalu yang ditanyakan berapa energi potensial Q pada sembarang berapa kakak di sini. Nah, namanya U-nya, R-nya ini. Nah, pertama adalah kita hitung kuat dan listrik di luar bola. Ya, nah, di luar bola kita yang mafhum ya. Artinya apa? Ini rumus yang sangat sekali. Kita tinggal pahami ya. Jadi ini sama dengan 1/4pi E0 Q per R kuadrat ya. Nah, di sini energi potensial yang dimiliki muatan jarak R dari pusat bola itu adalah apa? U R0 min ini UR sama dengan per 4pi 1 per R0 means R. Karena Q-nya ini tadi dari mana? Di apa tadi? Dia di permukaan bola ya. Karena kalau di dalam bola itu kan 0 medan listriknya, ya kan? Konduktor, ingat ya. Nah, karena ini artinya di permukaan bola, dia ada muatan. Nah, di sini untuk nolnya tadi kan seperti yang saya gambarkan ya, ini
Sekali ya. Nah, jadi di sini ini ada sebuah bola ya, ada di semua bola konduktor tadi ya. Nah, ini jaraknya. Di sinilah di ya, akan kita kecil ya. Nah, dia punya U0 R ya. Nah, yang kita inginkan berapakah misalkan ada Pi di sini ya. Nah, ini UR-nya berapa? Nah, kan ini nilai kembali. Nah, bisa kita ketahui di sini U from min Q ya 4pi E0 ya. Nah, jadi U-nya apa U ini undangan ini yang kita uraikan ini ya kan. Min I per biar nggak bingung ya dan 1/R min 1/R. Nah, di sini R0-nya sama ya. Jadi R0 sama dengan R. Jadi di sini U R sama dengan U R0-nya sama dengan R ya. Ingat Q per 4pi 0 min 1/R per R. Oke ya. Ya, sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah ada yang ditanyakan? Ada di semuanya ya. Kalau paham, tolong tanya. Oke, mungkin ditanyakan? Nggak ada ya. Nggak ada, kita lanjut sama ini. Saya tanya apa itu atau tidak. Oh, lanjutkan pembahasan berikutnya. Hmm, kan. Nah, ini gimana dengan potensial listrik? Ingat ya, tadi ini adalah energi potensial. Jangan sampai nanti semua tertukar ya, apa variabelnya ya, simbol. Jadi energi. Nah, sedangkan kalau potensial listrik itu adalah V ya. Nah, potensial listrik sendiri itu sama dengan apa energi potensial per satuan muatan listrik ya. Jadi potensial listrik adalah energi potensial per satu muatan. Nah, U sendiri ini dibagi I ya. Nah, jadi saya
ambilin. Gimana bisa dapat ini? Yang pertama kan begini, V itu sama dengan apa? U not, ya kan? Kita sama dengan U per 0 min integral per 0 I E D per I, ya kan? Nah, makanya dikotak lagi kalau dari U I min integral R0 R I E per I, ya. Nah, kalau dilihat ini U R0 per I itu sama dengan V potensial, ya. Jadi artinya V R0 I itu sama dengan potensial plus 0 apa R0 titik cuan, ya, dikurangi ini Q dibagi Q, tinggallah E, ya, sama dengan integral R0 R E. Nah, atau sama dengan T 0 ini R0 R, ini E-nya di luar, ya. Jadi tinggal disesuaikan saja, ya. Jadi apa namanya? Tinggal disesuaikan, maksudnya itu gini. Ini kan banyak apa variabel ya yang berubah, ya, berarti lalu integral R0 R ini ya, Mas. Oke. Nah, seperti itu. So, jangan bingung, ya. Jadi jangan bingung dengan rumus. Malah adik-adik bingung dengan rumus, apa namanya? Jadi artinya apa? Kalau adik misalkan lupa, ya, misalkan lupa dengan rumusnya. Nah, sebenarnya kalau ada adik paham itu enak sekali, ya. Artinya apa? Kalau paham dan adik lupa itu tinggal rumusnya itu diturunkan. Jadi tinggal diturunkan aja, ya, seperti ini, ya. Intinya apa? Potensial listrik itu adalah energi potensial dibagi muatan. Nah, jadi apa namanya? No problem, ya. Jadi Anda pakai potensial ini, setelah itu diuraikan saja. Potensial listrik sama dengan bisa dibagi muatan. Nah, potensialnya itu sendiri sama seperti ini, bla 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 bla, ya. Itu kesamanya apa? Potensial pada titik fungsi dikurangi integral apa? Q muatan dan medan yang dipengaruhi titik referensi ke jarak muatan tersebut, ya. Nah, potensial listrik oleh sebuah partikel, ya. Nah, muat medan listrik pada jarak L dari muatan Q itu ini, ya, sama dengan per pi R berat. Artinya di sini berarti ini ada kesalahan. Ini tidak mudah dihapus, ya. Jadi ini saya jelaskan di sini, ya. Nah, ini pertama itu sampai satu paham ini di apa itu K K dikali muatan dibagi jarak. Ini rumusnya hampir sama dengan sial, ya, gitu. Sial begini. Ini di sini, ya.
Potensial listrik artinya sembunyi tanpa bukti. VR sama dengan VR ini integral. Kita dulu lanjut. Oke. Ini adalah rumus potensi. Energi potensial U ini beda. Ini itu energi potensial ya. Yang ini potensi listrik ya, listrik. Oke. Ini salah satu yang ini ditanyakan sama oke, nggak ada, kita lanjutkannya. Nah, ini ya. Karena medan listrik dan itu sudutnya nol ya, karena sejajar. Maka apa? Maka Hah? Gimana? Apa? Maka yang kita dapatkan ini PR ya. PR ini sama dengan PR 0 min integral R0 EDR ya, potensialnya. E sendiri sama dengan I4Pi0 ya, per R kuadrat. Nah, jadi ini tinggal dikeluarkan aja ya, kan nanti faktor R-nya. Dari sini langsung ke sini, PR ya, P R 0 min integral R0 R E GR ya. Nah, di sini sama dengan PR min integral R0 R. E-nya tadi apa? Q per 4 Pi E0 R kuadrat DR ya. Nah, di sini kita keluarkan. Jadi ini kita keluarkan Pi-nya 4 Pi E0 ya. Integral R0 R kali bentar per R kuadrat. Ya, oke. Inilah usulnya rumus potensial listrik. Ya, ini
ya. Nah, di sini, kita lanjutkan PR min PR gitu ya, Q per 4pi N0 ya, nah, min 1 per R. Nah, ini R0-nya ya, min di 4pi 1 per R0. Nah, jadi, integral dari apa, integral dari beta per R kuadrat ini kita hasil ini. Ya. Nah, ini sendiri kalau kita tekan ini ya. Nah, maka dengan menetapkan bahwa pada jarak tak berhingga ya, misalkan kita titik referensinya itu tak hingga ya. Nah, maka besar potensialnya sama dengan apa? 0. Jadi untuk ini. Jadi pada jarak hingga potensialnya sama dengan 0, maksudnya begini. R0-nya itu sama dengan tak hingga. Nah, tak hingga. Oh, tak hingga. Ya. Nah, maka yang disebut potensial ini maksudnya hingga ini sama dengan jadi ini sama dengan dikurangi tapi ini 1 per hingga 0. Nah, karena 0 minus kali minus jadinya jadi kita dapatkan 1 per 4pi N0 pi per R ya. Nah, jadi dari semua jangan bingung ya. Nah, bagaimana dengan potensial di banyak partikel? Nah, ini ada banyak partikel ya. Kalau ada P1 di sini, P2, ada P, P3 contohnya ya. Kita yang ditanyakan, kita mau menentukan potensial pada titik sini ya. Jadi pada PP ya, kita mau menentukan jadi kita ditanya potensialnya berapa di titik P ini ya. Maka apa yang harus dilakukan? Mencari jarak masing-masing muatan ke titik P ya. Nah, jarak muatan P1 ke titik P itu ya, jadi jarak muatan P1 ke titik P ini R1 sampai R min R1. Jarak muatan kita ke titik P R2 ini jarak muatan I3 ke titik P R3 sama dengan R min R3. Oke, jadi jarak I1 P sama dengan jarak I2 ke P sama dengan min R2. Jarak I3 ke P R min R3. Gimana menyelesaikan ini? Potensial pada titik pengamatan yang dihasilkan oleh masing-masing muatan gimana? Nah, maka kita harus hitung one by one. Ya, kayaknya one by one. Ya, satu-satu kita hitung.
Jadi satu-satu itu kita hitung. Potensial listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1 itu bagaimana? Berarti kita ya ini ya. Nah, potensial yang dihasilkan muatan Q1 ini P1 ya sama dengan 1 per Pi E0 Q1 per R1. Jadi sama dengan 1 per 4 Pi 0 0 1 per R min R1. Ya, nah potensial yang dihasilkan muatan Q2 itu sama dengan P2. Potensial yang dihasilkan Q3 sama dengan Q3. Nah, maka di sini ada V1 ini yang berbeda apa? Jaraknya dan muatan. Jadi muatan Q1, Q2, Q3 yang berbeda dan jaraknya ya. Kalau ini adalah konstanta per pi epsilon 0 ya. Itu potensial yang dari pengamatan itu adalah jadi kita hitung potensial listriknya itu satu-satu ya, satu-satu dulu. Nah, baru di sini kita ada 1 per P0 Q1. Nah, ini untuk P1, ini untuk P2, dan ini P3. Nah, kalau kita mau pakai sigma ya seperti ini. Apa namanya? Anda buat dalam apa formulasi. Nah, ya, artinya kan ini memang Q yang berubah kan ya Q3 ini kan ya 1 pi epsilon 0-nya itu sama. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, lanjutkan ya. Oke, udah. Jadi di sini ada partikel ya, ada partikel. Dia pada posisi ini. Jadi ada partikel. Dia posisinya seperti ini. Nah, muatan masing-masing partikel berbeda. Nah, kebetulan ini berbeda satu, Q2, Q3. Nah, ya berapa? Ya, empat koma satu ya. Lalu Q2 itu letaknya di 2 P letaknya P ini di 4 contohnya ya 4 jam Q1 itu 2J atau Q2 ya. Ya Q3 itu 4J plus J, yang Q2 itu 2 min
Nah, nah, ini, nah, ini. Jadi ini kita vektornya ini. Berarti kita udah dapatkan lalu itu ada 0,1 yang plus G ya. Lalu yang P ini ya 0,4 ya. Jadi 4I plus 4J ini yang perlu kita perhatikan ya. Ini ya. Nah, iya, seperti tadi ya, kita hitung apa one by one. Hitung R1 sama dengan R min 1 sama dengan 4I plus 4J min 2J. Kita dapatkan 4I plus 2J sama dengan akar 20 ya. 1. Untuk R2-nya ini kompleks ya, tapi ya bilang soalnya dikurangi. Dapat ini 2. Oke, lalu buat kalar ya. Dapatlah K5 ya. Yang untuk R3 seperti itu juga ya. Jaraknya dalam bentuk vektor kita kurangin. Dapatlah 3 meter. Oke. Dari sini, apakah ada yang masih bingung? Masih bingung? Apakah ada yang masih bingung? Ada yang Pak, ya, ini Bapak silakan. udah ganti slide atau belum ya Pak? Soalnya nggak jalan Pak. Halo, kenapa? Kenapa Aldi? PPT-nya nggak jalan Pak. Oh, PP-nya kayaknya nggak jalan. Masih sampai mana kelihatannya? Untuk soal doang Pak. Oh, masih soal. Saya ini ya, saya penting lagi. Oke, kita istirahat dulu guys. Ya, kita mulai lagi ya. Ya, ini saya apa ya, meniru yang motivasi yang positif. Pengalamannya kita tes ya. Itu mereka ada istirahatnya. Alih nama lagi. Monggo silakan istirahat.
tiga partikel ada pada posisi seperti pada gambar ini. Nah, muatan masing-masing partikel adalah kita ya karena mikrokolom. Keduanya 4 mikrokolom. Ketiga kolom ya. Maka potensial di titik P. Nah, ini kelihatan tadi katanya nggak pindah ya. Ini udah kelihatan belum? Ya, jadi di sini pertama kita cari koordinat posisinya, data posisi. Nah di sini tentunya 0, I2 2,-3 ya, artinya apa? Untuk vektor kedua ini 3J. Nah, untuk ketiga itu 4,1. Jadi 4I plus J ya. Nah, untuk P itu 4,4. Jadi apa? I plus J ya. Nah, di sini jarak masing-masing muatan ke titik pengamatan 1, 2, R3. Nah, ini dihitung masing-masing ya. Nah, R-nya tadi kita dapat 4 ya. Posisinya 4I plus 4J sama. Nah, dikurangi ini masing-masing jaraknya. Jarak partikel 1 ke titik P, partikel 2 ke titik P, partikel 3 ke titik P. Lanjutkan apa? Kali ya. Ini kita dapat di Oke. Nah, lalu tinggal kita hitung masing-masing potensialnya. Potensial 1, 2, dan 3 rumusnya. Nah, ini di kita dapat 3 ini nilai K ya 1/4 pi N0. Nilai K ya 9. Di satunya tadi kita dari jaraknya akar 20 lah 4.002 ya. Untuk yang P2 potensial 2 itu K ini kebutuhan 4 dibagi rata 53 ya sama dengan 4945 volt ya. Nah, untuk P3-nya itu 9 ya, 5 kali 10 min 5 bagi 3. Maksudnya ini min 5 mikrokolom ya, bagi 3 sama kita dapatkan minus jadi totalnya totalnya sama dengan minus 6.003 ya. Jadi total ya. Ingat, perlu diingat di sini adalah total. Lah. Nah, latihan soal lagi. Titik A, titik B. Ini ada 2 partikel 0,2, 0,2, 0,4. Tentukanlah potensial listrik di titik A dan titik B akibat kedua muatan. Oke, jadi kalian tentukan P. Terus kalian tentukan PB. Akibat dua muatan. Ya. Ingat ya, muatan kita akan untuk muatan 1 dia muatan 2 di apa? Anda bisa hitung. Terus tentukanlah energi potensial sistem 3 muatan Q 3 Q1 plus Q
Q2 min Q dan Q3 plus 2 Q ya. Misalkan di sini Q1 plus Q ya. Plus Q. Yang Q2 ini 4. Yang Q minus 4Q ya. Minus 4Q. Yang Q3 ini mungkin plus 2Q ya. Nah, dengan D-nya itu 12 cm ya. Jadi ini 12 cm. Ya, 12 cm. 12 cm. Dan Q-nya itu sama dengan 156 kolom. So, kalian hitung energi potensial. Ingat ya, kalau potensial listrik itu kita berbicara apa tadi? P, R. Energi potensial, jadi kita berbicara tentang U. Oke. Coba kalian renungkan sekitar 1 menit. Anda ide, nanti kita bahas. Sudah ada ide? Pertama, kita akan buat potensial di titik A adalah NA1 terhadap NA1 ini terhadap muatan 2. Nah, di sini Anda menghitung ke sini, menghitung PA terhadap muatan 2, Anda menghitung muatan 2, satunya 0,2. PA2-nya 0,4 gram. Jadi kita dapatkan ini potensialnya ya. K 8 kali ini 8 204. Nah, bagaimana potensial di itu? Nah, kalau potensial di titik B ini ada apa namanya? Titik B, nah, 4 ini RB1 2 0,4 dan X ini minus dan sama. Kita 0 ya.
Artinya ini B ini kan di tengah ya, tapi ya masalah apa 0 dan 3-nya potensialisnya kan tergantung muatannya, ya kan? Tergantung muatannya ya kan. Jadi berhubung di sini muatan pertama itu adalah plus 8 mikrokolom, bukan mikrokolom, nanokolom ya. Lalu partikel berikutnya itu minus 8 nanokolom, artinya paling menghilang ya. Karena apa ya ini? Plus-plusnya ini ya, karena dia sama R-nya, jadi 0 ya, karena ini paling menghilangkan. Nah, bagaimana dengan energi potensial yang untuk menyusun matrix ini apa kan A, A, B. Oke. Ini 8 nanokolom, minus 8 nanokolom. Nah, kalau yang ini kita tadi kita tuh kita tuh minus ya. Nah, kita akan menghitung ini Q1, Q2 dan Q3. Nah, energi potensial di sini dibentuk oleh Q1, Q2, Q1, Q1, Q2, Q1, Q3 dan Q2, Q3 ya. Jadi 3 ini ya. Jadi ini energi potensial dari muatan 1 ke 2, lalu energi potensial muatan 1 ke 3, lalu energi potensial muatan 2 ke 3. Nah, di sini dia I2 ya, P di posisi, jadi V di posisi I2 akibat I1. Lalu yang sini Q3 kali di posisi Q3 kali akibat Q1. Lalu yang ini P3 ya, di posisi Q3 akibat Q2 ya. Jadi ya rumusnya ini I1 ke I2 per N1 per N1 Q2 per Q3 per R3 ini. R12 tadi jaraknya ya, itu G ya, ini juga jarak G. Nah, sedangkan muatannya, muatannya itu sendiri Q1 tadi, Q1 itu Q ya, lalu Q2 itu minus 4G, lalu Q3 itu sama dengan plus 2Q ya. Nah ini Q1 kali Q2, Q1-nya plus Q, Q2-nya minus 4Q, jadinya berapa? Minus Q kuadrat. Oke, saya jabarkan ya. Jadi di sini K kali Q1-nya itu Q, ya kan? Dibagi Q ditambah Q1-nya itu Q, Q3-nya itu 2Q ya. Q ditambah Q2-nya itu minus 4Q ya. Lalu Q3-nya itu adalah 2Q per Q ya. Nah, ini jawabannya. Min 4Q kuadrat. Ini 2Q kuadrat. Ini minus
8 Q kuadrat sama dengan minus 10 Q kuadrat per D. Dapatlah minus 18,75 kali minus 15 Joule. Gitu, kawan-kawan. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Silakan. Saya berusaha menjelaskan, dan kalau masih ada yang bingung, tanya saja, bebas. Ada yang bingung nggak? Belum ada, Pak. Ya, saya akan berarti ini. Bagaimana dengan potensial listrik plat sejajar? Jadi kita punya contoh yang sejajar. Ini ada batu. Dia terpisah sebesar D ya. Ini jarak D ya. Rapat muatan pada plat itu adalah ini adalah rapat muatan. Ini rapat muatannya. Nah, kuat medan listrik antara dua itu ya bilang ini adalah rapat muatan. Jadi rapat muatan antara plat ini nah, beda potensial antara dua plat itu delta V min V ya delta P ya min P min 0 potensial di sama dengan min D per 0 dengan D x0. Nah, tinggal kita keluarkan. Ini tidak mengandung itu kita keluarkan. Kita seperti ini. Ya, lalu contohnya ini. Maksud saya untuk memperkecil ini ya. Jadi kita punya dua keping. Oh, nah, dan minus tadi. Berapa beda potensi delta V ya antara kedua keping jika jaraknya adalah B? Absolutely. Nah, jadi yang pertama adalah medan listrik di dekat permukaan membran epsilon 0. Medan listrik di area 1 dan 3 itu ini. E1 sama dengan E3. Di area 1 dan 3. Jadi ini kalau area 1 dia minus ya.
sama area 3 terus ya. Ini kan. Jadi di sini minus, ini plus. Ya, karena jadi kalau ya, jadi medan listrik ini kan ada dua keping ya. Jadi medan listrik darah sini itu nol ya. Nah, ingat. Misalkan nanti ada soalnya ya, ada keping-keping gini ya. Ini tarik ya. Daerah kiri mana 1,3 itu nol sini. Kita tinggal daerah 2. Nah, daerah 2 itu adalah epsilon 2 nol ini plus 2 ya, jadilah ini kayak nol. Nah, maka apa namanya, apakah muatannya di sini? Ya, muatannya ini PD min P0 ya. Jadi D integral 0 ini D. Kita dapatkan min theta N0 X D sama 0. Jadi dapatkan ini ya. Jadi batu potensialnya sama dengan min itu ya, otot mati kali jaraknya kali epsilon nolnya. Udah, itu beda potensial. Oke, ya. Bagaimana dengan potensial listrik akibat bahan elektrik? Dan misalkan bahan elektrik itu sebagai oke. Nah, ketika ada elektrik itu tinggal apa namanya? Jadi gini, ketika bahan elektrik itu dimasuk diikut sertakan, maka apa? Kuat medan itu akan ya, jadi kuat medan ini ya, jadi kuat medan langsung sehingga potensial listrik akan juga nah ini konsepnya ya. Oke. Nah, untuk menentukan potensi listriknya, maka kita bisa menggunakan apa? Potensial listrik samaan tanpa bagi elektrik hanya dengan epsilon nolnya. Nah, jadi ini, jadi delta V tadi, delta V ya, ini apa kemarin? Epsilon nol. Karena epsilon nol ini konstan ke elektrik bahan ini dan ya, ini tolak contohnya, ini potensialnya. Lalu potensial listriknya sendiri seperti apa? Ya, ingat ya, Dedek, jangan lupa. Di sini Pak, kita bahas Pak, energi potensial ya. Energi potensial ada di tahu rumusnya ya. Yuk. Iya, energi potensial atau potensial listrik. Ini P, don't forget. Dulu kita sebagai potensial kan beda. Beda. Ini P. Nah, hari ini tinggal
awalnya tidak ada. Ini secara umum bagi elektrik itu hanyalah oh, Islam Bang ini ya. Nah, jadi bagaimana potensial listrik distribusi muatan kontinu ya tinggal kita hitung aja yang tadi potensial listriknya ya tetap sama. Jadi dipandang saja. Ini ditambah. VA-nya sendiri itu I ya Mas. Jarak, jarak dia kemana? Potensial listriknya. Ya. Jadi muatan terdistribusi adalah abang yang dua dimensi itu rapat muatan luas. Oke. Jadi ini ya yang ini kalau tiga dimensi itu rapat muatan per volume. Contohnya ini, potensial listrik pada sumbu cincin bermuatan serba sama. Serba sama. Nah, cincin ini jari-jarinya adalah airnya. Ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya. Ini adalah jarinya ya. Nah, cincin ini jangan jari-jari. Ini muatannya iya. Nah, maka jarak muatan deki adalah X kuadrat plus K kuadrat dicari. Jadi misalkan kita sedikit ini ya. Oke. Nah, jadi jarak cincin ya. Jadi titik cincin ini jaraknya A. Lalu kita masukkan potensial pada titik P ya. Tinggal ini tadi ya. Kali apa? K per integral dq per L. KE dq per A. Nah, ada ini turunannya yang kita lihat. Iya, jadi kita keluarkan berapa derajatnya ini. Jadi selanjutnya integral ini integral dq itu apa? Itu di ini jadi hasilnya Q. Jadi KE per Q kali Q per ini adalah jarak R dari titik ke cincin bel, misalkan di sana ada apa elemen muatan BG, karena kan ini apa namanya muatannya itu kan terdistribusi dan sama dalam satu cincin itu. Nah, untuk menghitungnya kita cuplik satu saja ya, misalkan. Nah, bagaimana dengan bidang pluripotensial? Nah,
Jadi misalkan kita sebuah muatan listrik dalam suatu ruang, nah, maka titik-titik di sekitar muatan itu memiliki potensial listrik tertentu. Nah, besarnya potensial listrik tergantung pada jarak semua. Muatan yang kita tentukan ini berbentuk titik. Nah, potensial pada jarak memenuhi ini. Nah, ini kan rumus yang tadi ya. Rumusnya itu sudah pakai bahwa permasalahan saja ya. Nah, jadi dari sini aman ini berarti yang berjarak sama dari muatan itu potensialnya sama. Ingat, ketika ini ada banyak muatan ya kalau sama untuk kita berjarak sama dari muatan yang berada pada permukaan bola. Permukaan atau bidang yang memiliki potensial itu sama dinamakan bidang diferensial. Jadi beberapa bentuk bidang diferensial dari bumi khusus itu contohnya titik bidang ekuipotensialnya berupa boleh bola ya. Untuk muatan bola tersebar homogen, bidang ekuipotensialnya juga berubah. Untuk muatan yang tersebar homogen pada silinder, bidang ekuipotensialnya silinder. Untuk muatan yang tersebar pada plat, bidang ekuipotensialnya berupa bidang datar yang mau. Ada satu hal yang menarik, berapa? Dia selalu tepat. Barisnya dengan gaya listrik. Ini adalah contohnya bidang ekuipotensial. Jadi ini adalah bidang ekuipotensial yang dihasilkan karena ini adalah muatan titik ya. Nah, sedangkan yang B ini adalah muatan bola. Yang C ini adalah plat sejajar. Dia itu tegak. Kalau tegak lurus dengan gaya listrik. Nah, salah satu satuan energi, misalnya kita bahas atom dan satu elektron volt atau satu eV dengan muatan elektron. Jadi artinya apa? 1,6 kali 10 pangkat 19 joule. Nah, energi yang diperlukan melepaskan elektron dari atom hidrogen disebut energi ionisasi atom hidrogen. Ya, besar energi tersebut adalah sekitar 13,6 elektron volt. Nah, berapa besar energi tersebut? 1 joule. Nah, jadi tinggal 11 nanti ini 13,6 kali 1,6 2,11 joule. Nah, ini tugasnya sebuah konduktor pejal jari-jari kulit bola tipis tersusun bola pejal kan dan kulit tipis berwarna dan sini dia di sini dia ini 4 golong lalu di sini akan pis besar. Tentukan PR di daerah lebih besar dari 2 jika P sama dengan mudah sekali. Berapakah energi yang muatan 2 sisi 30
Ke B, posisi 5. Ya, caranya gampang. Udah hitung energinya di A itu berapa, B salah satu contoh. Oke, ada yang ditanyakan sebelum ini? Silakan kalau ingin ada yang bahas, tanya apa saja. Pak, izin bertanya, Ya, Pak. Nanyai tentang absen, Pak. iya gimana? Tadi kan saya sudah itu, Pak, sudah submit absen jam 9.08. Terus di SIUP tercatat 9.35, Pak. Jadi saya terhitung alfa. Wah, Saya benar. juga Pak. Sama Pak. Oke, benar ya. Iya, oke.